Yo guys, kembali lagi dengan podcast Gatherloop. Jadi kemarin kita udah ngobrolin soal kenapa kok banyak mahasiswa yang merasa tidak bisa ngoding padahal mereka jurusan IT gitu kan. Nah, sekarang kita mau lanjut ngobrol-ngobrol soal itu. Jadi kamu ngapain Dra? Ya, jadi terakhir kan kita udah ada kesimpulan tuh Dra, ya kan? Ada kesimpulan bahwa salah satunya adalah karena mereka itu tidak bisa relate gitu ya, tidak bisa relate dengan pekerjaannya nanti itu ketika lulus akan seperti apa. Karena software engineer kan seperti yang kita obrolin kemarin tidak bisa ditemukan di tempat-tempat pada umumnya gitu kan. Kayak ke toko ketemu software engineer gak mungkin, ke rumah sakit ketemu software engineer gak mungkin gitu kan. Kayak sebuah profesi yang ya susah untuk ditemukan gitu kan. Jadi mereka agak relate, jadi akan susah untuk menumbuhkan semangat tadi. Tapi kalau ada relate dan kawan-kawan itu jadi semangat gitu kan. Nah, salah satu cara buat ke arah sana tuh kan kita bisa dengan mengaktifkan kegiatan komunitas lah. Entah itu di kampus gitu kan atau di luar kampus. Karena sebagaimana yang kita udah ketahui kalau di komunitas itu kan gak cuma mahasiswa aja, tapi ada praktisi-praktisi dari industri di sana. Teman-teman dari software engineer yang udah kerja juga sering main-main di komunitas gitu kan. Nah, jadi di podcast kali ini kita bakal sedikit banyak ngobrolin soal komunitas gitu ya. Jadi pengalaman teman-teman di komunitas tuh kayak gimana, apa aja yang dipelajarin, kegiatannya dulu kayak gimana, baik yang di kampus atau mungkin yang di luar kampus gitu kan. Nah, terus mungkin juga ngobrol-ngobrolin soal problem-problem umum yang ada di komunitas ya, kayak misalkan susah regenerasi gitu kan, birokrasi dan kawan-kawan. Nah, kita bakal ngobrolin soal itulah gitu ya di podcast kali ini gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai, karena kita kedatangan teman baru di podcast ini. Kalau aku kemarin sudah, Indra sudah, Anda belum. Jadi ya mungkin Paman Lutfi bisa sedikit bercerita dulu lah kesibukan sekarang apa dan kawan-kawan. Kalau saya jawab dengan jawaban Mawang sih, saya akan bilang sok sibuk aja. Oh gitu ya. Sok sibuk nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak tahu mau kemana gitu ya. Oke, sebenarnya background saya sama kayak Paman Indra. Sekarang kita lagi melanjutkan pendidikan S2 ya, khususnya di informatika. Jadi kesibukan kita kebanyakan kuliah sih. Kalau masalah project ada, cuma nggak dikerjain gitu. Oh gitu ya. Kenapa nggak dikerjain? Karena kayaknya ada pet yang harus kita lewatin dulu sebelum ke project gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kita fokusin dulu untuk perkuliahan. Itu nggak apa-apa, klien-kliennya nggak apa-apa. Kayaknya saya nggak peduli deh kalau sekarang. Oh wow. Ya nggak juga sih. Ya kalau udah ada waktu luang nanti pasti akan dijos. Ya. Terkhusus buat klien-kliennya Lutfi. Sorry guys. Saya juga punya kesibukan juga ya. Bukannya mau ditinggal nih. Gak boleh sebut merek mas. Gak boleh sebut merek. Ya kalau saya meninggal di sini kan nggak ada yang bakal tanggung jawab gitu loh. Kecuali diri sendiri. Sorry. Biasanya belajar ngobrol sama kamera nih kayaknya. Iya, belajar ngobrol sama kamera juga di podcast ini. Ya, oke, berarti kesibukan sekarang kurang lebih melanjutkan S2 sambil ada freelance lah tadi ya. Ya, freelance. Oke, siap. Apa freelance-nya biasanya apa? Kalau Indra kan lebih suka ke permobilan gitu kan. Oke, kalau saya sendiri fokusnya ke web developer. Web development. Ya. Pakai apa? Mungkin ini akan menjadi olok-olok nanti ya. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Soalnya tidak mungkin. Ini bahasa yang udah usang kayaknya. Udah jarang dipakai. Tidak ada bahasa pemrograman yang usang. Tergantung dari bagaimana kita menggunakannya, tergantung kasusnya. Gitu loh. Jadi programming language yang sedang saya tekuni sekarang PHP. Oh enggak. Salah satu contohnya. Canda. Enggak. Khususnya sih di Laravel, Maman. Laravel. Ya, saya pakai Laravel. Buat mempercepat pembuatan project-project kecil sampai project-project gede. Ya. Aku suka banget sih Laravel dulu. Karena ya aku kan ngoding PHP juga kan. Ngoding PHP terus ke CI gitu kan. Dimana CI kan Kok kebalik? Kok kebalik? PHP CI. Bukan kan?
Oh iya, baru Laravel ya? Iya baru Oh Laravel. iya. Iya kan? Sorry. Masa CI terus PHP terus Laravel? Iya. Ya PHP dulu dong. PHP dulu ya, benar. Yang natif lah, Yang natif, vanilla PHP lah, tanpa framework gitu kan. Baru ke CI waktu itu. Terus ke Laravel, sampai Laravel kaget kan, kayak tinggal PHP artisan, Iya, magicnya ada, itu loh. magicnya gitu Magicnya kan. itu. Agak depresi sih, kayak terlalu magic gitu loh. Waktu Malah pertama kali enak, belajar. Iya kalau sudah terbiasa, tapi Iya. pertama kali Malah enak. belajar gitu kan, kayak kok semuanya kayak serba Serba magic gitu kan, kayak aku gak perlu setup model, tinggal install lewat PHP artisan gitu kan, pasang lewat PHP artisan udah Selesai. jadi, bisa langsung tuh CRUD ya Iya, kan. bener. Belum lagi kayak ada konsep-konsep middleware dan kawan-kawan yang di install ke kernel apa bla 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 gitu kan, kernelnya si Laravel tuh. Nah itu alasan saya kenapa saya kalau buat project pakai Laravel cepet satset gitu loh. Yang penting cair. Oh gitu ya. Cuan ada. Ya. Begitu. Benar kan? Sangat Paman Lutfi ini sangat realistis. Iya benar. Harus gitu. Gitu loh Dra, caranya Dra. Jangan ngoding terlalu ramah Dra, langsung satset selesai gitu. Oke. Ya itu sedikit background dari Paman Lutfi gitu. Oke. Anu juga apa kalau kamu kemarin dosen apa? Asisten dosen. Asisten dosen juga sekarang atau gimana? Kebetulan sejak 2022 kalau nggak salah. 2022. Kamu 2022 juga? Enggak, beda. Sama ya. Satu angkatan. 2021 lebih tepatnya. Iya, 2021. 2021. Berarti kalian satu angkatan asisten dosen gitu. Iya. Apa menyebutnya ya? Ya itulah. Ya. Kayaknya jangan dulu deh, jangan bahas itu. Oh gitu ya. Siap. Ini saya mulai gemeter nih. Oh kenapa? Kayaknya gak beda aja bahas itu. Ente gak ikut podcast kemarin. Iya. Kemarin seru bersama Indra. Mungkin saya nanti tonton lagi. Oh iya bisa ditonton. Tonton dulu ya. Anda datang di sini harus nonton dulu harusnya. Ada request. Nah ini kan gak ada. Oh iya. Dulu kan tadi. Oh iya salah briefing. Briefingnya gak ada. Ya oke, langsung kita ke topik utamanya ya. Biar yang nonton juga teman-teman gak lama-lama juga. Jadi ya mungkin kita awali dulu dari ini ya. Ya semua yang ada di sini kan sebelumnya mahasiswa juga jurusan IT gitu kan. Terus ada komunitasnya lah di kampus tersebut. Mungkin kita coba cerita dulu pengalaman pertama kali bukan gak harus pertama kali juga sih, kayak pengalaman di komunitas tuh kayak gimana, benefitnya apa dan kawan-kawan gitu ya. Kalau aku di Politeknik Negeri Malang seperti yang teman-teman udah tahu. Terus di sana tuh ada komunitas namanya Workshop Riset Informatika gitu. Disingkat WRI. Wah. Bukan WNI ya. Workshop Riset. Kenapa? Okay. WNI warga negara Indonesia. Oh iya. Tuh. Nah, sampai ngomong apa lupa lagi. WRI. Oh ya, WRI. Nah, jadi di sana itu aku join, konsepnya itu kayak tiap seminggu sekali di hari Sabtu waktu itu. Di hari Sabtu kita kayak ngumpul. Terus habis itu kayak ada satu orang yang sharing lah. Sharing tentang apapun yang dia pelajarin gitu. Jadi awal-awal tuh ada yang bahas tentang bootstrap, ada yang bahas tentang network juga gitu kan. Terus ada yang bahas soal web development dan kawan-kawan. Jadi kayak udah random aja gitu. Nah itu aku gak tahu itu jalan ini pas awal-awal aku join. Pas awal-awal itu aku lupa jalan berapa kali pertemuan gitu kan. Nah cuma pas pertemuan kesekian kalinya tuh ada salah satu teman tuh yang nyeletuk gini kayak, kamu ngerti gak sama materinya gitu. Karena aku kan ada background RPL, yang ngerti-ngerti aja gitu kan. Mau bahas bootstrap paling enggak, oh ini kan framework CSS itu gitu kan. Pokok ngoding CSS tapi dari awal gitu kan. Jadi relate. Tapi kalau teman-teman yang baru-baru nih gitu kan, yang baru benar-benar ngoding pas kuliah gitu kan, itu bingung. Nah, akhirnya dari sana itu dibuat agak berbeda. Jadi kayak dibuat kalau sekarang tuh kayak modelnya bootcamp gitulah. Kajian. Ada ya mungkin kalau di komit kajian ya. Komit kajian. Nah, itu jadi kayak ada semacam roadmap-nya lah. Ada roadmap-nya, kita nyebutnya mini kelas. Jadi ada mini kelas web, mini kelas mobile, ada mini kelas game gitu, jaringan kayak gitu kan. Itu ada silabusnya masing-masing. Kayaknya sekarang masih ada di
GitHub-nya WRI. Nah, dari sana tuh kayak bener-bener belajar banyak tuh. Jadi gak cuma teman-teman yang baru join, karena kan step by step gitu ya. Jadi bener-bener from zero gitu kan. Belum bisa web development sampai bisa itu ada di sana semua gitu. Tapi termasuk aku juga waktu itu yang aku dan teman-teman yang bikin, karena itu pertama kali pas angkatanku. Jadi aku sama teman-teman yang apa namanya yang mulai bikin roadmap-nya itu. Jadi gak cuma yang diajarin yang improve, tapi yang ngajarin ya ketika Iya. nyiapin apa Bener. si materi. kurikulum tuh kayak bener-bener harus improve. Waktu itu aku kayaknya kalau gak salah pernah belajar gimana caranya bikin MVC tapi menggunakan PHP OOP. Ya, natif. Nah, soalnya pengen ngenalin MVC tapi tanpa CI dulu. Jadi biar teman-teman tuh gak kaget gitu. Jadi teman-teman bisa PHP, pengen ke apa namanya? Framework. Ke framework CI, tapi biar gak kaget itu ada basic OOP MVC-nya dulu gitu. Jadi aku belum pernah belajar waktu itu sama teman-teman. Jadi riset-riset dulu gitu. Ya itulah jadi pengalamanku kalau untuk di komunitas kampus tuh lebih banyak ke apa tadi ya? Ya di mini kelas tadi itu bantu teman-teman belajar, terus ya punya teman-teman juga belajar dengan nyiapin materi-materi itu gitu. Kalau kalian gimana? Mungkin ke Mas Lutfi dulu. Oh, Karena gitu Mas ya? Lutfi ini pernah jadi anggota Ah, dulu iya. ya. Kamu Kalau saya kan gak pernah jadi anggota. emang ya? Iya, Iya, iya. gak pernah jadi anggota. Komit tuh bukan Langsung jadi mentor. langsung jadi mentor. Iya. Gitu ya kamu ya. Gak mau jadi anggota langsung. Nah, langsung. Iya, Langsung. iya. Soalnya skillnya tanpa ada komunitas sudah ada gitu. Oh gitu, Gitu. ya. Berkembang di luar komunitas. Ya, benar. Menarik. Kalau cerita sedikit tentang komit, sepengalaman saya itu dibentuk entah tahun berapa. Komit itu apa dulu, Mas? Oh, komit itu salah Agak satu komunitas yang ada di universitas. Boleh sebut nggak? Boleh. Salah satu komunitas yang ada di Universitas Nurul Jadid. Kalau nggak salah itu dibentuk sama mantan dekan tahun kemarin. Oke. Nah, Tahun berdirinya kapan tuh ininya? Itu saya lupa. Komunitasnya. saya lupa. 2016 kah? 2016 apa 15 gitu. Kalau nggak salah. Kalau 2016 pas ini dong kita masuk Ya, pas kita masuk. ke kampus. Enggak kayaknya. Udah lama. Sebelumnya bukan komik kayaknya namanya. Oh, oke. Regenerasi kayak Gatherloop sebelumnya Bracket gitu ya. Ya, bener. ya. Terus diganti ya. Nah, pas saya masuk jadi anggota, bener tadi. Kebetulan saya sama Paman Ilham itu pernah jadi anggota. Oke. Pernah Bareng sama kamu berarti. Ya. Lah dia kemana? Belum kenal. Oh, belum kenal. Lagi ini miring. Waktu itu lagi miring. Iya, Paman Indra masih di pet yang lain gitu. di pet yang lain. Ya, di pet yang jalur berbeda. Jalur itu. berbeda masih. Kebetulan saya sama Paman Ilham tuh sekelas dari semester 1 sampai lulus. Wow. Lulus. Oke. Jadi siap. sering sama Paman Ilham lah. Oke. Kalau kita pas jadi anggota tuh ada kajian ya, bukan sharing. Kajian tuh yang modelnya kayak tadi tuh, Iya. sharing itu. Ada mentornya. Ada lah. mentor, Oke. ada mentor. Kebetulan pas saya masuk itu langsung materinya Laravel. Hah? Laravel. Si. Kan kamu baru masuk. Ya, bener. Tapi kan Ini di kampus tuh ada 2. Ada komit, ada pusdikom. Pusdikom. Nah, ini komunitas juga dua-duanya. Iya, Nah, sama-sama komunitas. Kalau komit tuh lebih cenderung ke yang expert. Nah, kalau pusdikom ini yang basic-basic gitu. Apa? Sebasic apa? Kayak HTML, CSS, Oh PHP iya. dasar. Dari awal lah Dari ya. awal gitu. Nah, karena kebetulan yang mau masuk komitnya adalah orang yang punya pengalaman katanya. Oke. Makanya kajiannya langsung ke framework. Gitu. Paham. Jadi yang pusdikom ini yang basic, yang baru memulai, baru getting started. Tapi kalau yang komit itu yang middle lah. Apa yang middle lah, yang udah ada pengalaman, mungkin udah punya basic PHP. Bener. Udah bisa bikin CRUD dasar gitu ya. Bener. Terus disambut lah sama komit nih gitu kan. Ya, Makanya tadi ke Laravel langsung gitu ke ya. Laravel. Ada tesnya dong berarti komitnya. Kayaknya ada. Harusnya ada. Kamu dites dulu. Ditarik. Bisa dibilang ditarik gitu. Jalur undangan. Nah, pas zaman kita, pas kita udah ngelit tuh, saya sama Pan Indra itu baru ada tes. Oh. Apa selang berapa tahun? Kayak tahun depannya atau langsung ngelit atau gimana tuh? Regenerasinya gimana? Itu lama. Saya tuh masuk
2018 Apa belum ada ini? 2018 gak sih? Nunggu Ilham. Kalau nggak salah 2018 kita ngelitnya 2019. 2000 bentar. Kan masuk 2016. Nah, Terus? saya masuk kom itu semester 4 berarti 2017 2017 ke 18. 17 ke 18. 17 ke 18. Oh, masuknya 17. Nah, Terus 17 18. ngelitnya 18. Ngelitnya 19. Oh, ngelitnya 9. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Masih 2 tahun. Oke. Nah, itu ngelitnya lama bukan gimana? Kayak yang nggak ada apa-apa aja. Gimana? Kegiatannya udah blank, nggak ada apa-apa. Oh, sebelum ngelit itu. Ya, sebelum ngelit itu nggak ada apa-apa. Baru kom itu diaktifin lagi. Sempat mati suri lah. Oh, bisa dibilang kayak gitu. Bentar kan kamu join. Ada kajian kajian. Itu. Nah, itu kayaknya 3 bulan 4 bulan. 3 bulan 4 bulan. 4 bulan. Apa aja materinya, dari apa sampai apa kajian itu? Dari basicnya Laravel ya. Basic Laravel. Laravel. Jadi ya dari Blade, controller, model view. Magic-magicnya itu kayak gimana. Cuma selang 4 bulan tuh intensitasnya kurang menurut saya. Gitu. Oke. Ya, soalnya kajiannya itu kebanyakan di malam. Oh. Malam bahkan sampai tengah malam. Iya. Malam bahkan sampai tengah malam. Iya. Berarti cowok ya? Cowok semua. Oh iya, make sense. Barulah ketika saya sama Paman Indra ngelit, itu cowok-cewek bisa. Karena nggak malam. Oke. Itu kajiannya pas zaman kita Kamis ya. Kamis jam 1. Kamis jam 1. Setiap Kamis. Jam 1 siang. Lah, Gak kuliah. Kamis itu hari kemahasiswaan. Hari kemahasiswaan. Apa hari kemahasiswaan? Hari kemahasiswaan itu dalam artian apa ya? Mahasiswa itu fokus buat ya kejar karirnya gitu. Development lah, self development kayak ikut UMKM atau komunitas yang lain, bukan cuma komit ya. Oke. Keren ya. Jadi gak ada perkuliahan di sana. Gak ada perkuliahan. Gak ada perkuliahan aktif. Gimana cara nge-adjust ke kurikulumnya? Maksudnya kan pasti ada target, ada apa gitu. Kalau 1 hari diliburkan kan kayak hari pengganti lah. Itu kan kalau di kampus negeri kan Sabtu Minggu lah. Nah, itu Kamis Jumat. Oh iya. Nah, libur 2 hari libur. Ya, tetap 2 hari. Oh, Kamis Jumat. Jumat full libur. Kalau Kamis ke mahasiswaan. Benar. Oke. Kebayang. Ya. Terus gimana tadi? Dari balik ke yang tadi ya? Dari yang Laravel 3 bulan, 4 bulan kan beres nih. Ya. Harusnya kan teman-teman enggak beres. Oh, ini saya ngomong apa adanya aja ya. Ya udah kan? Enggak apa-apa kan? Ya udah, itu enggak beres. Oh, belum selesai? Ya, belum selesai. Oke. Ya mungkin ada gini. Mentornya ditarik untuk ngerjain sebuah proyek gitu. Oh, lagi jadi ada kesibukan lain. Nah, ada kesibukan lain. Jadi enggak bisa dilanjut gitu. Udah ada mentornya cuma satu ya. Mentornya satu. Enggak ada kayak mentornya itu kayak kalau aku ya pas di WRI tadi itu kayak ada aku ya, kalau pas angkatan gue emang dikit sih, kayak ada aku sama satu temanku lagi. Kayak agak kesek-kesek lagi. Itu fokus ke web enggak sih? Bentar. Masih ada kesalahan teknis kayak gini. Cek. Oh, udah aman. Oke. Kalau zamanku ya, yang pas di WRI itu kan ya biasalah ya, kayak baru memulai komunitas kan kadang kontributornya masih dikit ya, gitu. Jadi kayak ada aku tapi masih ada 1 orang temenku lagi yang bisa ngegantiin gitu. Jadi pas kalau aku lagi sibuk ya ada 1 orang temanku ini gitu ibaratnya. Itu di satu fokus yang sama enggak? Di satu fokus yang sama, sama-sama web gitu. Nah, berarti kalau kasusmu tuh kakak tingkatmu itu berarti cuma sendirian ya? Sendirian yang di web. Yang di web. Ada 3, web, game, mobile. Android. Masing-masing 1. Yang mobile dia bukan. Belum bersinar waktu itu. Anda masih masih ngapain itu? Tersesat dia. Masih tersesat. Ya. Paman Indra masih tersesat. Oke, berarti tadi enggak selesai mentoringnya. Oh, karena enggak selesai, akhirnya dirimu juga kayak skill Laravelnya tuh stop. Enggak lanjut juga. Teman-teman angkatanmu juga enggak lanjut. Akhirnya ada apa tadi namanya?
stop kegiatan-kegiatannya gitu ya. Nggak ada sama sekali. Karena belum siap regenerasi juga. Bener. Oke. Jadi dari situ problemnya. Nah terus akhirnya kamu dipilih jadi apa? 2019 tadi ya? Ya 2019 Jadi kan. ketua lagi tuh. Jadi ketua ya? Ya, Tahu, ketua kebetulan ya? keterpaksaan. Keterpaksaan. Lagi-lagi saya diundang gitu. Oh gitu. Sebenarnya saya pengennya Paman Indra aja gitu. Iya. Oh, Paman Paman Indra atau 2019 Paman sudah. Ilham gitu. Oh iya. 2019 dia sudah ini berarti sudah tidak AFK berarti. Nah, Udah. kebetulan sudah saya tarik ke jalan yang benar. Oke. Begitu. Diselamatkan gitu. Ayo sini Diselamatkan. aja gitu. Iya. 2019 Anda terpilih jalur undangan berarti Jalur ya? undangan Jalur lagi. undangan lagi. Oke. Jadi saya undang semuanya sekalian. Oh, termasuk Ilham, Nah, Indra. saya undang mantap, lagi. mantap. Iya. Akhirnya jalan berarti. Pas itu Jalan. apa yang kamu lakukan ketika pertama kali jadi apa namanya? Leadnya. Lead. Ya buat jadwal kegiatan sama materi sih yang bakal dikajiin tiap Kayak minggu. roadmap. Kayak Roadmap. roadmap. Oh, semacam. kajian tadi ya Nah, kajian dinyalain tadi lagi ya. dinyalain lagi. Apa materinya apa aja? Itu. Ada 2 kayaknya. Game nggak ada. Oh iya. Game nggak ada. Game Jadi nggak ada. tinggal mobile sama web. Mobilnya Kebetulan dia masih. mobile Paman Indra. Oh iya. Sama ada almarhum temen juga. Oke. Yang web Paman Zun. Oh, web. Wah, Paman iya. Zun. Dia semester bawah udah Oh iya kan, berarti kan iya kan ada tingkat kan? ada tingkat, Itu kan. ada tingkat. Ada Tapi tingkat udah- 1 tahun nggak? Udah 2 tahun. bersinar. Udah bersinar Ya. dan jadi pengurus Ya, juga. udah jadi pengurus. Paling muda. Akselerasi. Akselerasi. Skillnya Iya. udah kebentuk pas SMK. Oh, si Jun itu SMK. SMK. MPL. Kok aku baru tahu ya? Kebetulan adik kelas saya juga. Oh, oke. Berarti DWK. Bukan. Enggak, di Nurul Jadid. Di Nurul Jadid. Kita beda sekolah, Oh. satu kampus. Oh, kalian nggak sama SMK-nya? Nggak sama. Oh, keren. Kamu kan DWK kan? DWK. Kamu apa? Nurul Jadid, Nurul Jadid. Ya. Oke. Si Jun itu Nurul Jadid Jadid. juga. Oke. 1 tahun gitu. Iya. Akhirnya jalan itu kajian setelah Jalan. Dan problemnya sama pada akhirnya. Anda sibuk Karena ditarik project, karena ada proyek lain, Ya. akhirnya kajian gak jalan, nggak jalan. dan teman-teman yang lagi di mentoring Nah. tidak siap untuk Belajar sendiri. Kayaknya belajar sampai sendiri. selesai dulu. Selesainya nggak pas plug buat project kan? Enggak, cuman itu 1 Iya. semester selesai. 1 semesternya selesai, cuma Materi selesai berarti ya? fokus buat projectnya masing-masing tuh enggak. Oh, berarti rencananya awalnya tuh materi beres, ada project gitu ya? Final projectnya nggak dikerjain gitu. Oh, projectnya yang enggak, tapi materi selesai. Selesai. Oke. Itu barengan itu kalau nggak salah. Sama. Karena kenapa kok kajian itu mati? Ada COVID. 2020 gitu berarti ya? 2019 akhir kita ditarik project. Iya. Benar. COVID itu kan 2020 awal kan? 2020 Pas. 2020 awal. Pas. Pas banget. Jadi waktu itu kan bukan cuman komit yang apa ya, dalam Semuanya artian jaga mati. aktif semuanya. Iya, Semua. itu susah banget itu. Iya. Jadi Bahkan- kalau menurut saya sih itu gak bukan semacam kayak gagal sih. Kayak Enggak, selesai. Sudah buat selesai ya. Cuma Nah. final projectnya aja Belum. enggak. Ya karena ada COVID tadi. COVID. Kan? Covid sama Pasti- project. Pasti kan kegiatan kemahasiswaan, Mati. komunitas lah, organisasi itu Mati. pasti berhenti gitu kan. Di WRI juga aku lihat teman-teman pas 2020 awal-awal tuh ya juga bingung gitu loh, kayak mau mulai itu caranya gimana, dan kawan-kawan COVID juga kita gak tahu kan waktu itu kayak Berapa lama? pas serem-seremnya Serem gak sih banget. waktu itu kan. Serem Iya banget. kan, kayak berita tuh kayak di mana-mana gitu. Ah. Bener-bener takut lah waktu itu gitu kan. Oke. Berarti selesainya tuh di 2020 tadi gitu ya. 2019 akhir. 2019 akhir beres, terus ada COVID. Ya udah. Wes. Udah. Sampai sekarang atau gimana? Kebetulan pas Paman Zun. Oh ya, Hidup lagi. Enggak. Enggak sih. Sebelum Zun. Hidup lagi. Sebelum Jun. Kajiannya enggak. Oke. Kalau komunitasnya. sebelum Jun berarti angkatan Ada. Anda dong. Enggak, ada. Bukan. Zun Hafid. skip 1 tahun. Saya terus ketua yang baru Zun. Oh, Jun ini beda 2 tahun. Beda 2 tahun. 2 tahun. Dua tahun. Oke. Berarti setelah kamu tadi Ada. kegiatan Komunitasnya lain. ada. Si komite tetap Masih ada. masih ada. Ketuanya ada, kegiatannya organisasinya nggak ada. Kegiatan kajiannya Yang enggak ada. yang formal. Oke. Ya.
Emang apa yang nggak Yang formal nggak formal gimana? tuh mungkin kayak discuss bareng Oh, gitu. kumpul-kumpul Kumpul-kumpul barengnya masih ada. ngoding bareng gitu Kita ya. masih juga sering nimbrung. Oke. Berarti itu setelah Covid. Pas Covid nggak? Pas Covid Pas deh. Covid. Pas Pas Covid Covid ada. udah kayak kalau di sini kan gitu. Udah reda lah ya. Reda lah Udah gitu. reda ya. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? 2020. 2020 akhir kita mau lulus. 2020 akhir ya. Mm-mm. Mulai apa namanya kayak silaturahmi lagi dan Iya, kawan-kawan gitu ya, dikit. mulai ngumpul-ngumpul lagi gitu ya. Hmm. Iya. Baru si Jun tuh. Baru Jun. Jun. Setelah Jun ada kajian lagi. Waktu Zoom itu udah aktif sih. Udah ada. Yang tahu. Zoom Udah enggak nimbrung lagi. kayak Perekrutannya ada. ah Perekrutannya ada. Kajian formal pas zaman kita nggak ada kayaknya. Ya kan? Iya. Kita difokus pas Zoom itu kayaknya difokusin buat self learning, base project lah gitu. nah Iya. Nah, gitu. I see. Iya. Jadi Itu sampai kayak- selesai. Kurang paham. Pas Zoom saya udah kurang paham. Oh, oke. Berarti ini harus si Jun ini. Iya, harus si Jun sebenarnya. Iya, tapi Junnya lagi sibuk. Nah, kayaknya sekarang baru Kobil tuh sih. Selamat buat Paman Jun setelah kita mau ya. Nah, itu sih. Iya. Oke. Apa yang kamu dapat dari apa yang kalian dapat selama perjalanan itu? Kayak impact dari komunitas ke perjalanan ngoding lah ya, perjalanan ngoding kalian tuh apa? Kalau kan tadi kan kayak aku jujur bisa sampai di titik ini kayak paham bagaimana sebuah framework bekerja, kenapa ada framework ini, kenapa ada framework itu, kenapa ada konsep ini, konsep itu. Kayak titik baliknya tuh gara-gara aku bukan terpaksa ya, kayak aku harus ngajarin teman-teman maba gitu kan yang baru-baru join gitu kan. Kayak aku ini teman-teman banyak yang susah belajar dan kawan-kawan, kayak aku mikir gimana caranya bisa menjelaskan dengan baik gitu kan. Jadi aku kejar tuh gitu kan, kayak gak mungkin kan misalkan mengenalkan tentang Laravel misalkan. Gak mungkin aku ngomongnya oke, guys sekarang kita belajar Laravel, jadi kalau pakai Laravel ngodingnya bisa lebih cepat. Kan gak mungkin gitu ya kan, jelasinnya gak mungkin gitu, kayak perlu ada problemnya apa. Oke, problem kita kemarin pakai PHP vanilla gitu ya, PHP natif, gak pakai framework, problemnya apa? Oh, codingannya seperti ini, kurang terstruktur, bla bla bla. Akhirnya mengenalkan konsep MVC gitu kan, kenapa masalah tadi itu bisa solve dengan MVC. Dan ketika harus menjelaskan itu, misalkan minggu depan nih menjelaskan, di titik ini aku masih belum benar-benar paham gitu loh. Jadi apa ya, kayak mau gak mau harus ngulik. Nah akhirnya karena itu terus terjadi gitu ya, kayak hari demi hari, minggu demi minggu itu terjadi, jadi kebiasaan. Jadi pas kalau aku ada framework baru, ada materi-materi baru, konsep-konsep baru, jadi langsung otomatis mikir kayak, oh ini gimana ya nanti cara menjelaskannya, apa ya why-nya, problemnya apa yang di solve, langsung kayak gitu. Jadi si komunitas tadi ini, WRI ini kayak ngebentuk aku buat apa ya, belajar tidak hanya bisa pakai tapi bisa tahu problem dan permasalahannya tuh apa, sehingga gak cuma bisa pakai tapi benar-benar tahu rasanya gitu. Nah kalau kalian gimana tuh di komunitas tuh, apa yang ngerubah gitu atau yang impact ke kehidupan kalian? Kalau aku sih sama apa yang dijelaskan oleh Paman Aka barusan itu ya. Sama. Karena bukan mungkin kakek ya. Oh jangan. Kalau gak ada komit mungkin saya gak bakalan ada di sini gitu ya, Mas. Oh gitu ya. Anda di mana kalau gak ada komit? di jalan yang penuh dengan kesesatan. Salah, harusnya bukan kalau gak ada komit. Kalau gak ada Lutfi. Oh, gak ada Lutfi. Iya. Lutfi. Ya. Jadi ini awal mulanya ya. Anggaplah awal mulanya terbentuknya pertemanan ataupun komit itu saya sama si Lutfi itu pada waktu PKL. PKL berarti semester 6. Semester 6. Karena sebelumnya itu saya miring, aku tuh miring. Iya. Saya ini jujur, kenapa kok sampai miring gitu ya? Ini kan basicnya saya dulu itu kan di SMK di Darul Uloh DWDWK. Basicnya saya tuh di sana web sama desktop. Web desktop pakai apa tuh? NetBeans waktu itu. NetBeans, Java ya. Oke. Jadi waktu saya kuliah ini yang kesalahan saya. Saya terlalu mengentengkan gitu. Gimana? Mengentengkan tuh gimana? Mengentengkan itu kalau pembelajaran mata kuliah di sana itu selain bahasa pemrograman, khususnya web ataupun NetBeans itu desktop, saya abaikan gitu.
Oke. Mungkin bisa dikatakan jadi provokator gitu. Masuk Dra, gak usah. Waduh. Gak usah masuk. Itu Iya, bedanya saya sama si Lutfi di iya. sana. Kalau Lutfi ini lurus. Lurus. Disiplin. Disiplin. Masuk ya masuk gitu. Masuk. Ya. Sampai saya tuh apa ya? Bahasa pemrograman yang paling saya benci yang sekarang itu mobile gitu. Karena kalau bagian apa ya? Mata kuliah pemrograman khususnya mobile, device kan harus apa ya? Kuat ya. Nah, waktu itu saya pakai Acer itu V5431 itu dual core. RAM masih 4. Kan jelas-jelas gak kuat kan? Iya. Bisanya cuma pakai Eclipse waktu itu. Kalau gak salah ya. Eclipse ya kan? Itu Eclipse apa ya, kayak lebih ringan lah ya dengan Android Studio waktu itu kan. Ngoding Android udah gak apa ya, karena mungkin bukan passionnya gitu, gak asik. Semenjak itu saya memutuskan buat gak masuk. Pokoknya kalau apa ya, pemrograman khususnya itu mobile, saya AFK gitu. AFK terus lah. Semester 6 ini terbentuklah PKL. Oke. Saya waktu itu PKL-nya kelompok-kelompok kan, dua orang. Oh, oke. Cuman Ilham waktu kamu itu sama Ilham? Enggak, si Lutfi bareng sama si Ilham. Oh. Iya. Kan udah dari semester 1. Kita udah janjian. Kamu PKL-nya bukan sama Ilham? Bareng. Berarti kan lebih dari satu kelompok. Oh, paham. Tapi kamu gak satu kelompok sama Ilham? Enggak. Oke. Jadi waktu itu satu tempat itu ada sekitar 3 kelompok lah. Gitu. Nah, termasuk kelompoknya saya sama si Lutfi, PKL nih. Nah, waktu PKL itu dipanggil sama apa itu HRD ya? Kepalanya ya? Kepala dinas lah, anggaplah. Itulah bagian Kominfo. Intinya kita itu ditunjuk, bukan kita sih, kami. Kami itu ditunjuk untuk kami itu ditunjuk untuk bikin program di mana programnya itu web sama Android. Oke. Ya. Si web itu diambil sama si Ilham. Oke. Padahal basicnya saya kan web. Oh, kamu gak ngerasa ini? Enggak, gitu. Ini karena saya merasa Ilham lebih pantas gitu. Oh iya. Jadi saya diem waktu itu. Lah, tinggal yang Android ini. Tinggal Android. Yang Android semuanya beralasan saya gak punya laptop, device, saya gak tahu dan sebagainya. Sebenarnya udah keinstall sih. Tapi males, berat. Kayaknya berat sih. Cuman waktu itu ya Lutfi sama Ilham itu taunya kelebihan dari saya sendiri. Kelebihannya itu bisa mengatasi masalah ya, gitu bilangnya gitu. Ya udah ambil kamu aja gitu. Gimana tuh maksudnya? Sebenarnya lari itu saya kan. Ya udah nunjuk dia. Nunjuk saya. Dikarenakan di sini itu yang paling apa ya? Cepat buat ngatasin problem, error dan sebagainya. Itu Indra. Jadi mungkin Android ini ambil saja. Itu Indra aja gitu. Gitu. Kamu kayak jadi ujung tombaknya gitu ya, kayak apa-apa Indra, Bapak Indra gitu. Tempat sampah sebenarnya. Itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua itu saya tipikal orang yang suka dengan tantangan gitu. Kalau mundur saya rugi sih, gak dapat pengalaman di sini nih. Jadi saya terima aja. Gitu. Saya terima update SSD. Upgrade SSD. Nekat itu 1 bulan full saya gak keluaran rumah gitu. Pokoknya fokus ngoding. Aslinya dulu tuh gak fokus ngoding. Cuman gara-gara saya tuh pertama kali ketemunya sama paman Halimi, Mas Halimi di sini. Pulang dari Telkom, itu saya coba lah belajar dari GitHub, ambil project orang, amatin gitu kan ya. Sampai di sana saya mendapatkan error, saya nanya ke Mas Halimi. Gitu, Mas, mohon maaf error kayak gini gimana cara mengatasinya? Cara solve-nya. Tanpa saya kasih apa ya? Screenshotan errornya. Jawabannya beliau tuh kayak gini. Saya bukan serius. Iya benar. Serius. Gak tahu. Bener. Itu nendang banget loh. Cuma errornya itu nendang banget gitu. Jadi dari sana saya mikirnya saya salahnya saya mungkin karena saya gak apa ya ketika nyampain errornya gak beserta sama screenshotan codingannya. Informasi lebih lah gitu kan. Lengkap. Cuman waktu itu saya mikirnya ya mungkin karena labil sih. Karena labil, gak seharusnya ini sih balasnya kayak gini gitu kan. Itu kan masih labil-labilnya dia. Baru belajar nih kok dijawab gini kan. Jadi waktu itu kok gini nih gitu ya. Jadi saya mikirnya loh kok sampai segitunya nih orang jawab apa ya, jawab pertanyaannya. Mungkin kalau dijawab saya kurang tahu begini cara ngatasinya itu lebih ngena nih. Itu jawabnya saya bukan jadi waktu itu saya langsung emosi sekalian gitu. Kok langsung segini. Oh awas ya. Jadi waktu itu saya jadikan motivasi. Saya nanti mau lebih pintar daripada orang itu. Gitu. Dari sana
saya belajarnya itu lebih giat lagi. Pokoknya sampai bisa ngalahin tuh orang gitu. Moro-moronya terbentuklah komit itu. Ya yang membentuk waktu itu Mas Halimi. Ya. Dipilihlah Lutfi selaku ketua, dan saya itu yang ditunjuk untuk mentor Androidnya. Loh. Kan kaget kan gitu. Udah dapat yang menunjuk siapa dia? Mas Halimi. Oh, Mas Halimi. Iya. Oh. Kebetulan di asdos kita. Iya. Saya kan bilang kemarin aja Mas, saya nanya masalah error tersebut gitu. Jawabnya sampean waktu itu saya bukan kok moro-moro saya ditunjuk untuk jadi mentor Android gitu. Jawab Mas Halimi apa, Mas Halimi? Karena jawabnya itu kalau nggak salah sih, kamu itu sanggup gitu. Karena aku sanggup. Intinya alasan. Ya mungkin bisa ngelihat ini, Mas Halimi bisa ngelihat kayak potensi. Kayak oh ini Indra sebenarnya bisa nih gitu kan, asalkan kalau dia itu entah diarahkan gitu kan, dibantu, dibimbing, bisa nih kayak gitu kan. Karena gini ya, menurutku nih, yang ngalamin error terus berani untuk tanya gitu kan, itu gak semua orang gitu kan. Kadang banyak yang takut gitu, takut sungkan gitu kan, kayak aduh kalau misalkan aku tanya gini ganggu gak ya, akhirnya gak tanya gitu kan. Cuma tanda kutip ya Mas. Sorry Mas, paman. Kaki ya Allah. Kita perpamanan. Iya, perpamanan. Kalau moro-moro langsung nanya tanpa riset sendiri. Oh iya, itu yang susah. Itu susah. Ya. Paling enggak kan ketika ditanya, misalkan dia ngasih error gitu kan. Error. Saya udah riset nih. Udah dari tadi aku giniin. Tadi bercerita lah gitu kan. Cerita dulu lah. Enggak kayak ini kenapa? Nah, gini ya. Tapi kayak wangil. Iya kan. Kayak screenshot errornya, terus coba menjelaskan tadi saya sedang membuat aplikasi atau fitur bla 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 bla. Tadi ngikutin tutorialnya ini dijelasin secara runtut lah, itu kan memudahkan gitu kan, memudahkan orang yang ditanya gitu kan. Ya, agree. Tapi tadi kayak ketika coba bayangin deh, kayak teman-teman pasti di posisi seorang mentor ya. Kalau ada menti yang kayak ngejar gitu, maksudnya ngejar tuh kayak tanya terus semangat gitu kan. Itu kan kayak mau dia itu masih belum bisa, masih belum shiny gitu, ibaratnya belum matang, belum jadi gitu. Itu kayak ada kayak ada rasa senang gitu lah, ada rasa semangat untuk ngebantu juga gitu. Oke, kita tahu ini anak belum bisa, tapi ada potensi ke arah sana. Yaudah aku pilih dia aja. Mungkin itu yang dipikirkan Mas Halimi ya. Sebenarnya Mas Halimi perlu ini sih, perlu klarifikasi. Ngobrol juga. Kapan-kapan. Mungkin nilai plus yang diingat sama Mas Halimi waktu itu ketika saya buka Androidnya. Buka Androidnya waktu itu Mas Halimi cek codingannya. Loh, ini MVVM ini. Apa itu Mas? Gitu ya kan? Oh, kamu gak tahu dia ngoding tapi gak tahu ini apa gitu. Saya ngoding, pokoknya ketik aja gitu. Cuma saya gak tahu apa. Dapat dari mana kamu coding? Maksudnya inspirasi kayak gitu dapat dari mana? Ngikutin dari channel orang India. This is pointer internal. Nah, gitu. Pokoknya saya ngoding apa yang dijelaskan sama si tutorial itu. Iya, di tutorial itu. Terus dilihat Mas Halimi kaget kan. Ini MVVM. Apa itu Mas? Loh, nggak tahu. Arsitektur ini gitu. Yang jelasin Mas Halimi. Padahal waktu itu saya cuman sekedar ngoding aja gitu. Lah, moro-moro saya ditunjuk jadi mentor. Lah waktu itu saya mikir kalau saya jadi mentor tanpa pengetahuan, maksudnya tanpa ilmu yang cukup gitu kan. Nanti kayak apa mintinya gitu kan? Saya yang jadi khawatirnya nanti saya tuh gak sesuai ekspektasi sama si menti. Si menti tuh ngarepin mentor yang kayak gini gitu kan. Nah dari sana saya belajar gitu, belajar bikin contoh lah. Dulu itu pertama kali dari login dulu saya jelasin isinya dari login ini apa aja gitu kan. Dari bikin tampilan dulu. Dari bikin tampilan, kemudian saya coba nih ngoding tanpa lihat tutorial, tanpa buka Google, pokoknya ngoding ngetik. Ngoding gitu. Live ngoding lah gitu. Sambil saya record, dijadiin konten waktu itu. Upload ke YouTube. Oh ada YouTube-nya? Dulu ada. Sekarang entahlah, gak tahu ya channelnya. Kalau dulu ada. Jadi sana itu belajarnya. Jadi sebelum saya itu ngajar, jadi belajar perlu dulu. persiapan gitu. Iya. Mungkin bisa dikatakan 1 minggu ya buat mahamin itu. Iya, gitu. Iya kayak
di depan mau presentasi Iya. nih gitu kan ya, kayak siap-siap dari sekarang Iya, gitu kan. benar. Jadi saya tuh mikir apa yang bakalan menjadi pertanyaan nih nantinya Ya, gitu. Saya harus punya jawaban nih. Kalau aku ngejelaskan caranya kayak gini, kayaknya si mentinya nggak paham deh. Aku harus kayaknya perlu ada yang di-adjust. Terus kalau misalkan mentinya tanya ini gimana gitu kan. Jadi kayak dikejar terus gitu. Dari sana yang pertama itu awal mulanya saya belajar Android dari ATM. Dari ATM ambil project orang gitu kan, modifikasi. Sekarang enggak, harus tahu nih apa yang saya ketik ini fungsinya untuk apa. Gitu. Jadi belajarnya dari sana. Iya, sama kayak memaksa kita untuk gak cuma pakai tapi tahu gitu kan. Iya. Makanya di sana kan sempat saya dengar dari Pamanaka tuh kemarin kan, kalau cuma copy paste itu semua orang bisa. Semua orang bisa. Pahamnya yang nggak bisa. Pahamnya. Gitu. Jadi terbentuknya itu dari sana dulu. Bener. Jadi komit itu. Jadi iya ya, apa namanya, kayak mentorin itu gak cuma membagikan ilmu untuk orang lain dan nge-improve orang lain, tapi nge-improve diri kita juga gitu ya. Bener, serius. Saya dulu tuh demam panggung. Iya, pegang mic gini. Sekarang masih gemeter? Sekarang masih. Enggak, biasa aja. Oh ya, soalnya udah dipegang mic-nya. Coba pegang. Ada joke-nya juga ya teman guys ya. Iya. Gitu. I see. Ya ketahuan lah. Biasanya mentor itu kalau demam panggung duduk terus. Iya benar. Duduk di depan laptop gitu. Beda ya, beda sama mentor yang berani diri. Berani berdiri maksudnya, dijelasin ini. Gitu. Berarti itu udah tenang. Habis jelasin gini. Duduk semaput. Saking nervous. Demam panggung. Iya. Kalau Lutfi gimana? Ini pengalamannya kayak apa yang merubah dari kontribusi di komit ini? Nah, karena di komit kemarin saya langsung jadi ketua ya, kontribusinya pecah, kadang Android, kadang ke web. Karena harus bantu teman-teman juga kan. Kadang Indra kalau nggak bisa atau masih yakin nggak bisa, ya mau nggak mau saya harus di depan gitu. Cuma tanda kutip, saya kan gimana ya, nggak expect nih bakal keduanya gitu. Jadi proses buat ngajarin tuh apa yang saya udah tahu. Jadi saya nggak ada belajar sebelumnya pas 1 minggu atau paling nggak 1 malam sebelumnya. Oke. Cuma gitu. Jadi ya udahlah, pokok isi aja dulu. Yang penting saya ngisi kekosongan gitu. Pikiran saya dulu kayak gitu. Iya. Nah, dari komit kenallah ke ProbDev. Oke. Masuklah ProbDev nih, dikenalin di Telkom dulu sama Paman Halimi lagi. Paman Halimi sebenarnya Paman Halimi ini banyak biasa. Kalau dia nggak jadi dosen, eman-eman saya. Gitu. Iya. Dia banyak ya mentornya. hal-hal yang di share oleh Mas Halimi gitu ya. Kenal lah saya Paman Aryo dan yang lain, Mas Ade dan semua orang dengan suhu-suhu. Nah, di sana sebenarnya kalau di komit nih saya belajar bukan skill yang saya belajarin kayaknya. Kalau di komit, oke. Bukan skill teknis maksudnya. Ya, bukan skill teknis. Jadi udah jago ya? Enggak juga. Soalnya jadi ketua tuh keterpaksaan, Maman, serius. Iya. Mau nggak mau kan. Jadi yang saya belajarin ya how to be a teamwork aja. Gimana cara ngelit? Nggak ngelit sih. Oh iya, pas jadi di komitnya ya. Iya. Nah, habis itu dapatlah kita project dari komit ya. Nah, baru dari project itu saya benar-benar belajar skillnya. Ini project yang sama project yang apa itu, Mas? Setelah ini, yang setelah ya, yang setelah kajian. Nah, saya, Paman Ilham, Paman Indra, terus ada Saudara Soleh dan Paman Usam. Oke. Kalau Saudara Soleh, kenapa saya sebut saudara bukan paman? Karena masih muda. Oke, ya. Nah, di sanalah kita belajar teamwork, skill gitu. Dipaksa benar-benar ditempa pas ngerjain project. Gitu. Iya. Jadi ini sama yang sama Ilham juga ya? Iya, sama Paman Ilham. Kebetulan tuh dapat project. Kalau dijual kisaran berapa juta? 500 ada yang nawar. Cuma projectnya nggak jalan, stop. Gila sih. Hak cipta. Itu udah pakai API BNI. Udah ngakses API-nya BNI. Udah bisa. Udah bisa. Jadi kan berarti kan harus ada kayak kerjasama ya, gitu kan? Ya, ada kerjasama. Wow. But stop. Wow. Ya udahlah, nggak apa-apa. Intinya saya belajar di komit tuh belajar cara work in team, mahamin kondisi teman-teman, gimana saya ngejar teknisnya kayak gimana, itu baru saya benar-benar belajar pas kerjain project. Iya. Itu kalau saya pribadi di sana.
Ya, dan dengan proyeknya walaupun tadi belum finish juga pasti ngasih pengalaman yang sangat-sangat Banget, banget. berharga dong, Berharga kayak banget. sampai bisa berarti sempat melakukan integrasi Udah berarti? integrasi. Sudah Sudah integrasi? integrasi. Cuma UAT-nya yang belum. Soalnya ada Oh. beberapa API yang harus dipakai meskipun nggak akan dipakai gitu. Bentar, aku agak ngerti. Gimana? Kan ada list API itu. Ya, ada di Nah, API. Anggaplah ada create, update, Update, delete. Nah, Oke. update ini nggak dipakai nih. Update gak dipakai. Nggak dipakai di Oke. project kita. Oke. Cuma sama pihak BNI, tim IT-nya ini harus dicoba dulu. Oke. Aman enggak nih gitu Aman ya. nggak nih? Walaupun udah dicoba gitu. Nah, Walaupun gak dipakai. Nah, itu kita skip karena fokus sama fitur yang lain. Oke. Jadi UAT-nya belum selesai sebenarnya. Cuma udah terintegrasi. I see. Ya. Kemana projectnya Mas? Ada kok, masih ada. Ada. Masih ada. Jadi Ya dari project itu kan kita belajar benar-benar. Iya. Iya benar. Iya, ya kayak apa ya? Gak selamanya project yang tidak jadi tuh tidak menghasilkan apa-apa gitu karena dari knowledge-nya yang kita dapat. Knowledge-nya ya. Kalau aku ingat tuh kayak aku banyak pas zaman-zaman kuliah ya kan, kayak banyak banget project-project yang dibuat yang awalnya tuh kayak wah ini akan keren, akan jadi Gemini dan kawan-kawan gak jadi gitu karena ya birokrasi. Lagi-lagi birokrasi. Gak ada duitnya gitu kan. Bener, personal project gitu kan. Terus entah karena capek ngerjain sendiri atau sibuk kegiatan di kampus yang lain, kuliah dan kawan-kawan, tapi apa ya, tumpukan-tumpukan dari project-project tadi itu apa ya, kayak nyicil ilmu-ilmu, nyicil knowledge yang kalau digabungkan ya jadi kayak kita sekarang gitu loh. Bener. Jadi apa ya, aku ngerasa tuh kayak tidak bisa meremehkan personal project yang kecil dalam konteks ini ya, membangun skill ya. Jadi kayak bikin satu project kecil, kita terapkan, beres misalkan walaupun belum selesai banget, belum jadi gede gitu. Terus kita belajar hal baru lagi, terapkan di personal project baru lagi. Belajar hal baru lagi, terapkan lagi. Itu kayak kalau diulang-ulang ya akan sustainable lah. Nah, akan jadi skill yang benar-benar wah gitu. Benar. Ya dari project itu kayaknya kalau dibilang tadi yang orang kopas bisa kan. Ya udah tinggal kopas karena udah paham gitu. Kalau ada project yang kayaknya gampang sih. Ya ambil project yang tadi. Ya. Kita pahamin lagi. Oh iya konsepnya di sini kayak gini. Ya udah implementasi ke project baru. Ya. Karena sudah ada pengalaman di situ. Pengalamannya di situ. Ya. Belajarnya benar-benar pas project aja. Oke, berarti ya. Nah, ya menarik ya si komunitas ini. Dan mungkin pertanyaannya adalah apa kabar sekarang di komite ini? Kabarnya sekarang ada project. Oh, project. Kajiannya udah agak jalan lagi. Kajiannya kemarin lebih ke private. Iya. Lebih ke gimana private. Tuh? Oh iya ini Zun yang jadi leadnya di sana. Jadi leadnya sih Zun. Sampai sekarang. Sekarang udah enggak. Langsung ke orang. Oh adalah. Iya. Ada paman yang lain. Paman yang lain. Yang di sana. Jadi kurang tahu juga sih Zun itu apa ya? Bilangnya saya kemarin tuh si Zun moro-moro anak-anak itu udah ngilang gitu kan. Si Zun posisinya si Zun itu dimasukin. Itu bilangnya. Karena si Jun juga udah lulus juga kan. Jadi susah juga buat melanjutkan komunitas gitu. Tapi sekarang ada yang ada regenerasinya ada. Dan cuma mahasiswa atau alumni mahasiswa. Nah masalahnya yang mungkin akan menjadi masalah besar adalah yang lead tuh mahasiswa akhir. Itu. Ini masalah regenerasi lagi ya. Kayaknya dari dulu itu masalah komunitas adalah regenerasi ya. Iya, kayak gimana mereka nggak ada atau project selesai, they leave gitu. Pergi gitu aja gitu. Nggak ada regenerasi lagi. Nggak ada regenerasi lagi ya. Apa yang membuat regenerasi susah? Maksudnya gini kan karena kan ada kajian. Ada kajian, artinya ada transfer knowledge di sana gitu kan. Nah, sebelum mentor yang saat ini sibuk dengan project, sibuk dengan yang lain-lain, itu kan berarti knowledge yang dia punya sudah tertransfer ke audit tingkatnya gitu kan. Tapi apa yang membuat regenerasinya ini jadi susah? Karena kan knowledge sudah ditransfer. Kenapa gak
lanjut bikin kajian baru tapi versi si adik tingkat ini. Untuk adik tingkatnya lagi yang lebih di bawah gitu. Kesiapan sama mental. Iya. Banyak orang pintar tapi belum tentu mentalnya kuat. Benar. Iya. Dan juga kalau bisa dibilang minatnya buat adik tingkat yang mau masuk. Coba kalau dulu itu ya. Gimana? Minat adik tingkat buat masuk komunitas. Itu rendah juga. Rendah. Bisa dibilang rendah. Ini kadang kan saya di kampus yang lain atau yang manalah saya nggak paham. Untuk menarik mereka masuk komunitas tuh harus ada mandat. Ada apa? Ada mandat atau ada pengumuman resmi. Oh iya pasti gitu. harus ada. Itu diwajibkan gini. Oh enggak. Itu diwajibkan. Harus Diwajibkan kan? Diwajibkan. Ya lambat laun hilang satu-satu, tinggal dikit gitu. Kalau di ini ya, kalau di WRI yang setahu aku nggak tahu kalau teman-teman sekarang gimana gitu ya. Pas aku masih di sana gitu, masih mahasiswa gitu kan. Walaupun udah nggak terlalu udah bukan jadi pengurus lah gitu ya. Tapi masih mahasiswa tingkat akhir gitu kan. Itu biasanya pengumuman seperti itu tuh buat maba ya. Itu kerja sama himpunan. Himpunan TI gitu kan, himpunan jurusan TI gitu. Jadi kayak kerjasama. Jadi ketika pas maba ini baru masuk, memang ada pengumuman khusus kayak oke, di jurusan TI ini ada beberapa organisasi loh, yaitu tadi ada himpunan, terus ada kayaknya ada ini bahasa Inggris. Jadi kayak organisasi bahasa Inggris tapi dari jurusan TI gitu. Terus sama ada yang ngodingnya ini, IT-nya ini si WRI gitu kan. Itu kayak udah langsung bikin satu event bersama, ngundang maba-maba tadi. Jadi bukan joinnya yang wajib, tapi datang ke event pengumumannya yang wajib gitu. Nah, ikut kemananya bebas. Tergantung minat. Sama di sana juga ada begitu. Waktu maba ya, itu namanya ospektren. Pas ospek. Ya. Ospek itu dipanggil perwakilan lah dari komunitas tersebut ya, buat presentasi. Iya. Gitu. Iya. Cuman ya balik lagi ke topik yang tadi yang dibicarakan di awal itu. Kenapa kok peminatnya itu sedikit? Kadang ya bisa ngilang dengan sendirinya. Karena mereka itu gak tahu ya dengan pandangan programmer ke depannya itu seperti apa. Mungkin itu sih yang jadi permasalahan pertama. Karena mereka kan masuknya ke kuliah itu kan banyak faktor. Bisa mungkin dikarenakan basicnya mereka emang di pemrograman, udah tahu dulu pemrograman seperti apa. Kadang ada yang sekedar ikut teman, dipaksa, yang beginian. Bagi mereka yang bertiga nih, yang dipaksa ngikut-ngikut, satunya apa lagi lah, pokok masuk. Bagi tiga ini kan, bagi tiga ini kan nggak tahu kan masa depannya seperti apa programmer itu. Dan mereka lupa kalau mau lulus harus ngoding, iya. Ya kan. Karena kan di sana, bagaimana supaya maba itu memiliki pandangan, gitu. Maba itu memiliki pandangan, oh programmer itu seperti ini. Apa itu berarti ketika kita maba ya, ketika nih maba ini baru masuk, kayaknya kalau baru masuk banget juga gak bakal dilihat dengan software engineer sih kayaknya. Iya. Kita nanti ngoding itu apa ya? Karena kan belum ikut perkuliahan juga gitu kan. Tanda kutip yang udah tahu di RPL ya. Iya. Yang udah SMK. Ya itu tahu kalau udah itu. Tahu. Ya mungkin setelah ikut pertemuan kuliah, mungkin setelah algoritma dasar, udah tahu algoritma dasar, ada mungkin ngoding sekarang bahasa pemrograman pertama tuh apa sekarang ya? Java ya? Java ya. Setelah kenal ke Java dikit-dikit gitu kan. Barulah mungkin bikin sebuah event gitu kan. Di mana di sana ada beberapa software engineer gitu kan yang udah berpengalaman di industri, ya nge-share. Kayak gimana nih kerjaan software engineer gitu kan. Kayak ada yang remote, ada yang harus kantor, di kantor itu ngapain, cara komunikasinya gimana, benefitnya gimana gitu kan, jenjang karirnya seperti apa, agar membentuk relate gitu. Jadi kayak ketika nanti dia membayangkan, nanti ketika aku bisa bikin aplikasi, aku akan jadi seperti siapa gitu kan. Dan itu mungkin harus dibuat kayak bukan berkelanjutan tiap tahun ada gitu loh. Tiap pas ada maba ya. Pas ada maba. Ya biar bikin aja.
kan itu pasti kayak cuma setahun sekali kan, nggak yang tiap bulan ada, itu enggak juga gitu. Pas event semua maba harus wajib ikut Gitu ya, misalkan ya. ada pemaparan kayak gini gitu. Boleh sih, kayaknya menarik. Kayaknya juga nggak perlu apa ya, nggak harus yang formal banget yang wah satu angkatan harus datang semua gitu. Bisa juga kan kayak dibuat apa part 1 part 2 gitu ya, kayak part pertama paman Aka gitu, part kedua paman bisa ya kayak gitu. ya Moderatornya juga. saya sama paman Indra. Ya kan. Oh belum iya. di industri. Belum di industri. Ya sama ini juga butuh bantuan ini juga sebenarnya, butuh bantuan buat ngajak teman-teman mahasiswa Unuja yang baru join gitu kan. Karena kan dua sosok yang kayak hantu aja man. Sosok hantu ini. Ya kayak apa ya, dua figur yang diikuti lah gitu ya, kayak semoga aja. Kalau katanya Ilham apa kemarin Pak Sandi Kagalinya Unuja aja. Berdua itu figur yang nggak punya YouTube aja. Tinggal buat YouTube ya. Tinggal bikin YouTube. Tinggal YouTube kalian ya. Iya, insya Allah kalau semisal seluruh mahasiswa ya di Unuja itu nge-subscribe channelnya Paman Lutfi. Langsung. Berapa ribu itu? Berapa ribu? Semuanya dong. Banyak. Yang subscribe dapat nilai A. Jangan dong. Kayaknya yang follow aja deh. Kalau yang nge-follow IG saya kayaknya boleh lah. Gitu ya. Ya. Lanjut aja yang tadi ya. jangan kemana. Jangan. Fokus. Ingat fokus. Ya. Bisa sih. Dan ini juga mungkin ya untuk melanjutkan. Kita ngobrolnya melanjut. Itu kan kayak apa ya? Bukan serang apa ya? Mesti pakai kata-katanya serangan. Apa kayak Jangan fajar. Bukan, apa kayak attack. Percobaan pertama apa? Gelombang pertama lah. Step pertama. Nah, aku baru menemukan kata yang tepat. Oh iya. Step pertama, langkah pertama itu kan kenalkan dulu dengan si industrinya seperti apa dan kawan-kawan. Nah, aku percaya pasti kalau masih fresh kayak maba gitu ya, itu pasti ada rasa wah mungkin ya, atau ada rasa kepo gitu, pengen tahu. Mungkin masih belum yang pengen banget, tapi kayak kok penasaran gitu kan. Kayak masih belum penuh pikirannya gitu. Kalau mahasiswa akhir gitu kan. Dulu kayak skripsi aduh apa gitu kan. Mana. Udah kayak terlalu excited ya. Terlalu excited ya. Kayak apa ya, kayak udahlah fokus, aku mau lulus dulu deh gitu. Lulus aja gitu. Iya. Bagaimanapun caranya. Maklum lah gitu kan. Kalau udah dikatakan. Tapi kalau maba-mabanya masih fresh. Jadi mungkin setelah itu ya, setelah dia ikut event yang menghadirkan dari industri tadi, bebas itu acaranya mau entah di kampus, entah event komunitas di sini di Basecamp Gather Loop gitu kan. Nah, nextnya tuh mungkin bisa apa ya, kayak bikin semacam gimana ya ngobrolnya, kayak komunitas di dalam kampus tapi bekerja sama dengan komunitas yang ada di luar. Kayak misalkan nih komit kerjasama dengan komunitas Gather Loop gitu ya. Nanti bisa bikin event-event barengan gitu. Misalkan kan kalau teman-teman komunitas kan biasanya kan masih belum punya relasi di industri gitu kan. Nah, nanti yang ngurusin eventnya dan kawan-kawan dari komit gitu kan, dari teman-teman mahasiswa kampus. Nah, tapi kalau untuk ngebantuin untuk cariin pembicaranya gitu ya, itu bisa dari Gather Loop dari teman-teman yang udah punya relasinya di industri gitu. Jadi kayak dari kampus dari komit ini membantu audiens dan membantu ngajak teman-teman mahasiswanya untuk ikut komunitas ya. Nah, dari Gather Loop ngebantu nyariin pembicaranya gitu. Jadi kayak ya saling kerjasama gitu. Dan itu kayak ngebantu buat ngerelate-kan tadi itu, karena mahasiswanya akan dikelilingi oleh orang-orang yang sudah bekerja gitu. Boleh. Harusnya bisa. Harusnya ya. PR-nya. PR-nya apa? Ya, Paman Siluti menyampaikan terkait hasil ya, output dari pembicaraan kali ini itu apa yang disampaikan ke sebenarnya gini,
problematika sebenarnya. Gimana kita buat nembusin atasan kampus lah gitu. Kita mau ngidupin lagi nih komunitasnya. komunitas. Nah, kayak sekarang aja kayaknya komite nggak punya ruangan khusus di kampus ya. Kalau di luar Oke. ada. Kalau di luar ada. Oke. Basecampnya lah. Basecampnya ada. Basecampnya. Ruangan khusus di kampus tuh nggak ada. Soalnya kan kalau emang kita mau generalisir di kampus kita tuh kan ada yang mahasiswa santri, ada yang mahasiswa di luar tempat tinggalnya ya. Oh, oke. Nah, jadi kalau di kampus tuh mungkin kita belum ada tempat yang spesifik. Kalau dulu ada, cuma kayaknya diusir karena ada satu masalah itu. Nah, mungkin itu sih problemnya. Gimana kita mau jelasin bakal kayak gini, terus who will be the apa ya, orang-orang di dalamnya itu. Karena kan mau ngerekrut yang ada sekarang udah fokus project nih. Oh Nah, iya. karena regenerasinya nggak ada, berarti kita harus mulai dari awal dari diri sendiri, berarti dari yang ada di sini kayaknya. Iya. Itu yang susah. Iya. Itu kan. Jadi gimana kita mau ngerekrut yang baru ini kalau nggak ada orang yang bakal ngelit yang di kampus, bener-bener stay di kampus ya, kayak mahasiswa aktifnya gitu. Iya. Karena yang ada sekarang mahasiswa akhir dapat project. Kalau mahasiswa yang belum dapat project itu semester berapa? Enggak. Nggak ada. Enggak, maksudnya Yang kayak sekarang yang komit yang ada sekarang. enggak harus komit. Biasanya yang dapat project sih semester 6 udah dapet sih, kayak Udah dapat. paman Sabil. Oh iya. Udah dapat. Iya. Tapi kayaknya sanggup sih si Sabil itu. Boleh. Tapi kan Sabil udah semester akhir habis ini. Semester 6. Iya, habis ini kan berarti ke semester 7 udah akhir-akhir gitu kan. Akhir-akhir lagi pada akhirnya. Iya. Tapi kan yang paling menonjol di antara mahasiswa itu si Sabil. Gitu ya. Ya skill-skillnya emang ya. Sabil kalau nonton kayak Kan ada daya tariknya lah Ya. gitu. Skillnya Kalau kita pilih mahasiswa yang BB aja lah, biasa-biasa aja gitu kan. Toh atau kadang mungkin kita nggak tahu mahasiswa yang bisa jadi sama kayak bisa. Sabil. bisa Iya. jadi banyak Nah. menurutku. Kayak di Polinema juga apa ya, aku kayak gak pernah ketemu siapa gitu, tiba-tiba ketemu ya jago gitu. Ternyata wah gitu ya. Ternyata wah Ya, ya, benar, banyak benar. sebenarnya kayak hidden gem gitu Iya. ya. Hidden society gitu. Yang benar-benar nerd gitu kan ada. makanya itu perlu dicari ya. Gimana Gitu. kita nyarinya? Ya lewat dari Belajar mengajar. mahasiswa Iya ya. Tapi gini, ya itu bisa dengan cara itu menurutku ya, kayak bisa dengan cara yang apa namanya, cari yang emang udah jago gitu kan, yang udah punya skill, punya bakat dan kawan-kawan itu. Tapi sebenarnya itu nggak harus juga. Kenapa nggak harus juga? Gini, kayak yang dibutuhkan itu adalah seorang mahasiswa yang belum sibuk, Iya. ya kan, belum ada kegiatan, ya kan, belum ada kegiatan project dan kawan-kawan gitu. Dia ada nggak harus menggebu-gebu banget ngodingnya gitu kan, mungkin masih getting started dan kawan kan nggak apa-apa, Cuma asalkan fokus tugas doang ya kayak. fokus ya seperti mahasiswa pada Nah, umumnya pada lah, umumnya. masih belum sibuk gitu kan. Nah, untuk masalah tadi, nah berarti kan kalau dia akan bukan menjadi lead commit ya, tapi kayak jadi apa ya, kayak Mentor. jadi mentor dan ngebantu teman-temannya untuk datang ke sebuah acara dan kawan-kawan, menurutku udah cukup gitu. Iya. Dan menurutku gak perlu khawatir sih. Jadi kayak gini, bayangin kalau teman-teman bisa bantu cariin satu mahasiswa yang tadi ya, kriteria tadi yang gak harus jago, tapi kalau jago seneng sih. Ya, gak harus jago. Oh, udah nih, tinggal jalan aja nih Jalan, gitu ya, kan. gampang. Iya, Tapi benar. gak apa-apa kalau misalkan belum jago, asalkan dia itu punya semangat buat belajar ngoding, aja ke Basecamp, kita bisa ngobrol-ngobrol, aku bisa bantu-bantu mentoring gitu kan. Oh, iya, Dan teman-teman yang lain juga gitu. Aku rasa teman-teman bakal happy gitu. Jadi kayak ibaratnya apa ya, kayak kita kerjasamanya gitu ya, saling bantunya adalah si mahasiswa ini itu membantu ngajak teman-teman ke komunitas, teman-temannya ke komunitas gitu kan. Nah, kita dari komunitas ngebantu dia selaku apa? Selaku pengurus utama, bukan pengurus utama apa? Yang jadi PIC-nya lah ya, jadi ininya lah, pengurus utamanya lah gitu. Itu kita bantu mentoring kalau misalkan memang dia itu butuh di
mentorin Ya, misalkan entah benar di benar. web, entah di Android, entah di apapun itu kayak gitu. Jadi kayak heeh heeh. Itu yang dilakukan ini sih, yang dilakukan apa namanya, komunitas-komunitas IT di luar kampus gitu, di Malang gitu kan. Kayak aku join ke developer circle Malang gitu kan, aku join. Di sana Terus banyak apa namanya, devsi, heeh, banyak teman-teman yang udah kerja dan kawan-kawan. Ya udah aku bantu apa ya, kayak bantu bikin event-eventnya kayak gitu kan, bantu bantu apalah yang butuh dibantu lah gitu. ah, Tapi timbal baliknya adalah aku bisa sedikit-sedikit belajar dari mereka gitu. Heeh. Nah dan ya itu juga yang bikin aku bisa sampai di titik ini. Kalau gak ada devsi aku ngerasa gak bakal bisa kayak sekarang I gitu. see, I Heeh, see. heeh, heeh. Nah, gimana caranya kita bisa apa ya, kayak membuat hal yang tadi tapi di sini gitu. Heeh. Buat Hmm, ngebantu teman-teman tadi gitu. Jadi boleh boleh. saling saling kerja sama tadi gitu. Boleh sih. Ini mungkin sedikit masukan nanti kalau semisal cari orang tersebut. Mhm. Ini saya pernah dapat kata-kata ini dari pondok waktu saya mondok. Oke, Ah, gimana? Jadi pernah wah, bersanad ini. Oh iya, Di iya, sana nih. heeh. enggak. Itu kalau nggak salah Pak Kiai yang ngomong sendiri apa saya dengar dari temannya saya. Yap. Itu bilangnya seperti pemimpin itu tidak harus menguasai di bidang tersebut. Ah, benar. Nah, namun yang harus dikuasai apa? Ya setidaknya memiliki sifat bertanggung jawab sama bijaksana. Ah, sih. Itu. Kalau Itu mencari yang menguasai, saya rasa Sabil itu bisa Bisa. menguasai. Cuman yang jadi pertanyaan, berani bertanggung jawab apa enggak? I see. kalau kalau si Sabil kan problemnya mungkin dia udah ada kesibukan lain tadi itu, Ah, nggak bisa. Khawatirnya tanggung jawabnya Mhm. benar-benar. Ya, bukan karena gak capable dan kawan, tapi Iya. ya tadi udah ada Responsibility yang kesibukan lain ya. lain ya. Mhm. Mungkin kita bisa ngobrol sama Sabil juga. Nanti kita undang Iya, nih. iya. Mungkin kalau menurut saya opsinya sih cari orang dulu, setidaknya lah berani bertanggung jawab. Yang punya semangat dulu nggak sih? Iya, cari Iya. semangat, bertanggung jawab, bijaksana, udah cukup. Sebenarnya ada himpunan. Mhm. Nah ini, kamu tahu nggak kegiatannya Himatika? Hmm. Nggak. Saya nggak pernah ikut organisasi. Sama. Oh iya, iya. Action komit ya. Kira-kira komit doang yang kita kenal kan. Dia kan ini kan Iya, iya, iya. jalur berbeda. Jalur beda, jalur Ya beda. masuk Sama. organisasi gara-gara Anda nih coba kan. Emang gara-gara satu Gara-gara di kumpulan itu sih. Iya, gara-gara di invite. Iya, gara-gara invite. Ya mungkin kayaknya harus cari tahu ya kegiatannya di komunitas sekarang. Masih ada nggak Pusdikom? Kita kan nggak tahu itu. Ya harus carilah orang-orang yang punya semangat sama willing to responsible gitu lah. Dia aku dan teman-teman yang dari industri ya di Gather Loop gitu kan. Akan happy banget sih kalau misalkan Iya sih. ada kayak teman-teman mahasiswa di Unuja gitu ya, mau maba pun gitu ya, mau dari Nol nol pun gitu, kalau misalkan bisa diajak belajar bareng ya ayo gitu ya, dengan artian ya timbal baliknya adalah ayo kita sama-sama meramaikan atau menghidupkan komunitas di sini gitu. Probolinggo Di Probolinggo lah khususnya. gitu. Iya, iya. Boleh. Iya. Boleh tuh harus dikulik-kulik dulu. Iya, dikulik-kulik ya, Dikulik-kulik berjalan dulu. sampai ini. Ya. Karena itu sih kalau komunitasnya jalan kayak aman menurut gue, Aman. kayak apa ya, kayak belajar, kayak gak ada problem kayak gini lagi, kayak aduh aku pengen improve ke arah sini tapi gimana ya caranya, itu langsung kepikiran benar. aku akan join ke komunitas itu, aku akan join ke komunitas ini dan kawan-kawan. Terus I see. oke, sekarang ada Gather Loop tapi itu kan komunitas di luar kampus. Nah problemnya adalah bisa jadi ada beberapa teman-teman mahasiswa yang mungkin sungkan, yang masih takut, gak kenal dan kawan-kawan gitu. Tapi kalau misalkan komunitasnya itu hidup di dalam kampus, artinya kan banyak yang ikut tuh mahasiswa. Artinya kalau mahasiswa berarti teman-temannya beberapa gitu kan. Jadi kayak aku pengen belajar ini tapi belajar ke siapa? Oh udah belajar ke komunitas di kampus. Aduh aku sungkan. Tapi kan ada temanku yang nah akhirnya apa ya kayak barriernya itu, penghalangnya itu paling enggak tidak ada dulu gitu. Baru nanti kedepannya bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Tapi masuknya tuh jadi tidak membebani dia gitu. Harus mengenal mahasiswa ya nggak sih? Iya. Iya nggak sih? Semester 4. Ya masalahnya yang saya ajar sama Mas Indra sekarang, Paman Indra sekarang tuh satu kelas gitu. Jadi kita nggak splitted ke kelas yang lain. Semester berapa itu? Semester 6. Oh, Semester udah akhir-akhir gitu ya. Kecuali
kali. Tanda Ini kan kutip, iya. saya sering kan tanya ke si Sabil, si Pama. Gimana? Din punya kenalan nggak teman yang apa ya dalam artian semangat belajar khususnya di bahasa pemrograman ini mobile. Oh ada Pak ini. Sabil itu banyak kenalan. Oh iya, Saya bener tanya juga. semester berapa Bil? Masih segan ini Pak semester 4. Oh, masih segar. Keren ya. Keren banget ya. Kan semangat kan. Tentunya goalsnya kan lebih besar gitu. Kalau semisal apa yang kita yang dipelajarin, maksudnya mentinya itu masih semester 4, semester 3 gitu. Panjang loh masa depannya. Iya. Prosesnya Ya, tadi prosesnya. masih fresh, masih bisa apa namanya? Masih banyak hal yang bisa diulik gitu. Kalau sudah semester 6, 7, 8, 9. Aku mau ngomong 89 tadi. Lebih 8, 9, 10 sih. Bisa kan? 13 bisa lah, bisa. Masih bisa. Kayak 6, 7, 8. 8 itu kan udah waktunya, emang sudah waktunya fokus gitu, kayak fokus magang, fokus skripsi gitu bener. kan. Iya, emang udah harus ke sana gitu. Tapi yang ke apa ya, kayak ke organisasi, komunitas dan kawan-kawan itu ya memang semester 3, 4 kayak gitu. Nah, di WRI pun gitu ya. Yang jadi apa? Pengurusnya itu yang semester 3, 4. Kalau enggak 3, 4 aku lupa. Pengurus tuh. Pengurusnya. Wah, keren, Bang. Maka itu jadi mungkin problemnya itu juga. Jadi karena pengurusnya tuh semester 3, semester 4 gitu kan. Dia nge-mentorin yang masih maba. Terus proses transisinya gitu ya, regenerasinya masih sempat ngurusin. Kenapa? Karena semester 3, semester 4 dia misalkan selesai jabatannya itu semester 5 gitu ya. Nah, semester 5 ini kan ibaratnya transisi dari yang dia itu masih belum sibuk sebagai mahasiswa dan mulai sibuk, tapi kan enggak langsung yang project gitu kan. Iya, skripsi dan kawan-kawan. Jadi masih sempat pelan-pelan tuh kayak bantu gitu. Kontribusinya masih bisa diminta lah. Dikit-dikit lah gitu. Misalkan ada pengurus yang sekarang masih tidak siap gitu kan, masih mungkin kurang siap mentalnya, dan kawan-kawan itu masih bisa bantu ngasih masukan, bantu nemenin gitu-gitu. Karena masih semester 5 gitu. Tapi kalau semester 7 jadi pengurus gitu kan, terus selesai butuh fokus skripsi, udah fokus skripsi, gak bisa kemana-mana udah gitu kan. Emang harus waktunya fokus skripsi. Ya berarti benar cari yang masih fresh gitu kan. Ger gitu ya. Kayaknya Paman Sabil harus diundang. Iya. Oh iya, next time. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi masalah perkomunitasan dan masalah permahasiswaan ini. Benar. Jadi PR-nya Mas Lutfi nanti. Jangan saya doang. Saya doang. Anda kan juga sama kayak saya nih. Tolong dibantu. Yuk dibantu. Ya udah. Ya boleh. Ya PR-nya kami. Ya, pertama nemuin si sepuh. Enggak harus sih tinggi. Terus moro-moro kita harus ambil komit gitu. Ya, Pak, komit saya mau bawa ke sini gitu. Enggak, kan belum ada. Paling enggak yang ngobrol doang. Menyampaikan. Pengen nyoba kayak gini gitu kan. Iya. Itu PR sih. Ya paling enggak ada obrolan aware lah gitu kan. Setujunya sih, apalagi kalau sampai nanti semisal Mas Lutfi itu jadi penasehatnya gitu kan ya. Penasehat komit. Bayang kan? Udah di ujung tombak. Gak kebayang sih gitu. Gak kebayang sih. Ya intinya kita punya awareness itu dulu. Ya. Cuma gimana caranya kita ada pendekatan dari dua sisi ya, dari atasan sama mahasiswa kayak gimana. Dan di sini aku siap ngebantu dari pihak pemerintah dan ini direkam tolong. Ini klarifikasi dari Paman Paman Aka. Ya, membantu sebisa saya. Bantu sebisa jadi, saya. Setidaknya apa yang menjadi niatan kita lancar lah nanti. Amin. Ini masukan Mas. Gimana? Kalau semisal nanti yang menghadap ke atasan ini cuman berdua. Saya rasa kurang nanti. Terus bagaimana Paman kalau Sabil. Ini nih pesawat. 3 orang langsungnya menghadap ini Pak selaku. Jangan dulu, kita kenalin dulu.
Gak bisa kan, kita harus Iya, kenain dulu Iya, kenal apa yang dulu. kita ngobrolin. Tiba-tiba Tiba-tiba akan datang kan Iya. gak mungkin kan. Jadi kita ada obrolan dulu. Tapi Oke, kayaknya mau ngobrol itu nunggu beliau free dulu gak sih? ya aneh lah, menyesuaikan lah. Ya. Boleh. Sama aja Ilham juga selaku Iya. alumni ya kan. Ini kan udah. Dan dia akan kita jadiin bukti gitu. Oh iya, Hasilnya loh. Ini manusia nih jadi nih di sini nih gitu. manusia, ya. Komit ini. Ini komit. Komit sih. ya. Iya, manusia kan masih manusia. Iya manusia. Bukan masih, memang manusia. Masih manusia. Kalau masih berarti mau berubah. Iya mau berubah dia nanti jadi robot. Jadi robot. Iya. Oke. Iya. Ya, ini kayak obrolannya udah mulai ini. Ngalor ngidul. Ngidul ya. Oke. Udah tanda ya. Oke, sip. Oke. Kayak gitu ya berarti ya. Jadi ya cobalah kedepannya kita coba kolaborasi dengan komunitas di di kampus gitu kan, untuk bisa tadilah ngebantu teman-teman mahasiswa agar bisa lebih semangat, bisa lebih relate dan kawan-kawan gitu ya. Boleh. Ya, oke. Ya, berarti ya kita tunggu kabar selanjutnya lah akan seperti apa. Dan gitu next podcast sama Paman Sabil. Wajib ini. Ya, wajib. Tolong Paman Sabil duduk di meja ini. Iya. Masih di Python kan? Sabil kan? Masih lah. Enggak mungkin kemana-mana. Ya sebelum dia kemana-mana sih. Iya makanya. Pindah kemana? Iya gitu kan, benar. di invite itu. Ya. Pesawat jatuh. Oke, gimana dari Paman Indra, Paman Lutfi? Ada yang mau ditambahkan dulu pesan-pesan terakhir? Pesannya sih, mau kita masuk kampus itu niat nggak niat, tahu nggak tahu, pada akhirnya kita harus keluar ya. Caranya keluar adalah khususnya di teknik informatika atau jurusan IT yang lain, mengerjakan skripsi. Untuk mengerjakan skripsi, teman-teman harus tahu bagaimana cara mengoding, menganalisis program, database, dan yang lain-lain. Setidaknya target teman-teman adalah lulus keluar tepat waktu udah. Itu yang akan memaksa teman-teman buat belajar. Mungkin itu dari. Ada tambahan Mas. Apa itu? Bagaimana kalau semisal mahasiswa tersebut tidak bisa ngoding? Nah itu tantangannya Mas ya. Itu mau nggak mau harus bisa tuh. Ada jalan keluar nggak? Ada opsi lain nggak? Itu kayaknya obrolan terpisah itu. Nanti aja sih. Panjang nih tapi panjang. Jangan, itu adalah opsi mahasiswa akhir yang emang Menyesatkan. usahanya udah nggak bisa gitu. Menyesatkan. Bisa kita obrolin. Aku tahu jawabannya. Apa? Apa? Kegederno. Iya belajar. Iya. Kenapa gue gak jawab gitu? Pikiran saya kemana-mana. Gak kurang fokus. Gak peka. Padahal dia udah ngelempar tuh. Iya benar. Untung saya kepikiran. Ya Allah. Makanya Together Loop. Belajar. Ada Paman Aka, ada Paman Ilham, ada Dani, ada Andi, Paman Aryo, semuanya. Semuanya. Semua orang yang ada di sini, yang masih manusia. Manusia semua sih. Iya sih, belum jadi robot kan. Yuk. Closing. Oke, teman-teman, udah gitu aja. Ditunggu podcast selanjutnya. Dadah, thank you. Bye. Thank you. Follow IG saya. Yo guys. Terlalu keras. Bismillahirrahmanirrahim. Yo guys, kembali lagi dengan Ketika kesimpulan lagi. Nek kemon langsung kesimpulan aja di background nih Kak. Pesawat Garuda Indonesia mulai melakukan penerbangan. Yang bener Mas, gitu Mas.